Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Terima kasih atas kedatangannya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau perjalanan dari lokasi ke sini Lumayan aman. aman? Iya. Perjalanan aman. Oke, baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, kami dari PT Kamar Hotel yang terdiri dari saya sendiri, manajer hotel dan beberapa HRD. Yang di sini ada beberapa teman-teman dari PT kami. Nah, pada kesempatan ini kami akan mewawancarai Anda sebagai aplikan yang telah mengajukan lamaran untuk posisi resepsionis di hotel kami. Nah, jadi proses wawancara ini akan berlangsung selama 20 sampai dengan 30 menit. Jadi kami berharap agar Anda ini dapat menjawab semua pertanyaan yang akan kami ajukan nantinya. Baik, sebelumnya saya persilahkan terlebih dahulu kepada Anda untuk mendefinisikan atau menceritakan diri Anda seperti apa. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk Bapak Manajer dan para HRD sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Arif. Saya juga berasal dari lulusan S1 Universitas Negeri Makassar, jurusan Administrasi Perkantoran. Dan berikut sebelum saya menyampaikan terkait personality saya, mungkin ada beberapa berkas yang saya akan cantumkan. Terima kasih. Ya, terkait personality saya juga merupakan sebuah anak ketiga dari seorang 3 bersaudara, dan juga saya juga istilahnya personality saya paling tidak adalah seseorang yang dapat bertanggung jawab, jujur, dan dapat bekerja keras terhadap tugas-tugas yang dapat saya diberikan, dan paling tidak saya berusaha total terhadap apa yang diberikan atau tugas apa yang dapat diberikan kepada saya, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Oke, saudara bisa dipanggil siapa? Umar saya, Pak. Umar. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Sebelumnya pendidikan terakhir saudara apa? Itu Pak, sarjana S1 di Universitas Negeri Makassar, jurusan Administrasi Perkantoran. Tahun lulusnya kapan? 2021 tahun ini, Pak. First year. Oke. Sebelumnya pernah ikut organisasi atau komunitas? Iya, tentu saja Pak, karena saya juga orangnya istilahnya loyal, dan paling tidak saya berusaha mengembangkan diri saya dengan ikut organisasi atau komunitas yang sendiri, Pak. Dari pihak internal sendiri juga saya merupakan sebuah pengurus harian dari himpunan mahasiswa administrasi perkantoran, seperti itu, Pak. Himpunan ya? Iya. Sebelumnya saudara pernah ikut pelatihan yang berhubungan dengan posisi yang Anda lamar nih? Iya, terkait pelatihan ini sudah saya ikuti semenjak mungkin awal semester 5, dan ada beberapa pelatihan atau istilahnya workshop dan lain-lain terkait perhotelan, paling tidak pariwisata dan lain-lain, istilahnya pembahasan kompleks terkait perhotelan sendiri, Pak. Oke, jadi di perusahaan kami ini, PT kami ini menerima calon di posisi resepsionis itu tentunya harus memiliki pengalaman kerja. Jadi sebelumnya ini pernah ada pengalaman kerjanya, pernah bekerja sebelumnya atau seperti apa? Iya, untuk pengalaman kerja sih, untuk kerja secara employee, secara istilahnya yang betul-betul kerja belum, Pak. Tapi pada saat perkuliahan juga saya sudah magang pada semester 6. Di situ juga saya ikut program mahasiswa kampus mahasiswa Merdeka, dan di situ saya magang di beberapa tempat seperti itu, Pak. Berarti sudah ada pengalamannya gitu tentang posisi yang akan dilamar. Jadi apa yang saudara dapatkan dari pekerjaan sebelumnya? Apa pengalaman kerja sebelumnya? Nah, di sini juga saya belajar bahwa teori-teori yang apa yang kita belajar di perkuliahan itu tidak cukup. Paling tidak di sini kita dapat mengimplementasikan teori atau ilmu kita yang kita miliki atau dipelajari di perkuliahan atau perguruan tinggi, dan istilahnya magang ini juga merupakan sarana untuk mengimplementasikan hal tersebut, seperti itu. Paling tidak gambaran umum terkait realitas yang terjadi di kultur behaviornya para pariwisata atau hotel dan lain-lain, mungkin saya mulai ada dapat gambaran.
Jadi untuk pengalaman kerja ya lumayan bisa mengetahui tentang kenapa saudara ingin ikut dalam lamaran kerja yang kami sediakan. Oke, untuk mengenai pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Umar. Di sini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertamanya itu mungkin Saudara bisa menceritakan terkait salah satu pengalaman Anda melakukan penyebaran informasi di depan khalayak orang banyak, seperti berbicara atau apa? Terkait penyebaran informasi dari tik atau retorika, paling tidak yang perlu saya pahamkan atau tanamkan di diri saya adalah bagaimana paling tidak saya mengetahui konteks informasi atau substansi yang dapat saya sampaikan kepada ahli hukum. Itu yang pertama. Dan kedua, paling tidak saya memberikan variasi untuk agar metode penyampaian saya itu tidak monoton. Paling tidak di sini saya berusaha istilahnya membuat interest kepada customer seperti itu. Baik, mungkin bisa diceritakan salah satu contoh di pengalamannya menyebarkan informasi atau memberikan informasi. Informasi seperti apa itu? Bebas, walaupun entah berkaitan dengan pekerjaan ataupun kayak mungkin di kegiatan perkuliahan dulu, seperti apa? Seperti presentasi. Saya berikan contoh atau maksudnya gitu? Iya, contoh pengalaman yang pernah terjadi kayak presentasi di kelas, kayak gitu. Cerita di depan umum. Cerita di depan umum. Iya, hal ini juga sudah saya lakukan pada saat saya magang, dan di sini juga saya diberikan paling tidak tanggung jawab paling tidak melayani beberapa customer paling tidak yang datang di hotel kami seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya tanggung jawab apa yang Anda berikan? Tanggung jawab seperti apa yang Anda pegang dalam penyebaran informasi tersebut? Paling tidak dalam penyebaran informasi juga istilahnya mungkin ada beberapa konstruktif yang bertabrakan dengan jurusan saya. Di sini juga istilahnya hal yang menjadi problematika di tempat kerja saya, di tempat magang saya adalah paling tidak mungkin saya memiliki basic paling tidak dari sisi desain ataupun dari sisi marketing. Nah, dari pihak hotel itu sendiri memberikan saya tanggung jawab untuk penyebaran informasi di sosial media. Dan saya juga diberikan tanggung jawab sebagai social media officer seperti itu kan. Baik, terima kasih banyak saudara. Selanjutnya setelah tadi Anda menjelaskan terkait pengalaman dan tanggung jawab yang Anda berikan dari pengalaman Anda tersebut, nah saya ingin tahu bagaimana cara Anda untuk meyakinkan atau mempersuasif orang lain terhadap informasi yang Anda berikan. Nah, itu terkait informasi paling tidak ada beberapa teori yang paling tidak kita petakan. Paling tidak beberapa customer pasti jika mereka memiliki istilahnya kebutuhan atau mereka memiliki ketertarikan, kita istilahnya tidak perlu berupaya untuk meyakinkan mereka. Paling tidak kita hanya memberikan validasi terkait apa yang kita miliki, sumber informasi apa, seperti apa, sarana, media, dan fasilitas apa yang kami dapat berikan seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, yang saya ingin tahu lagi, apakah Anda berhasil nih meyakinkan orang lain terhadap informasi yang Anda berikan? Mungkin bisa diberikan salah satu contohnya kalau ternyata penyebaran informasinya Anda itu efektif. Ya, terkait juga yang saya katakan tadi, terkait saya juga diberikan amanah sebagai social media officer. Di situ juga kami membuat plan atau paling tidak teori atau paling tidak sebuah publikasi yang dapat memberikan sumber informasi terpercaya, paling tidak istilahnya membranding hotel kami seperti itu. Dan saya rasa itu cukup berhasil di era society 5.0 seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Umar. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan sudah selesai. Mungkin bisa saya berikan kesempatan kepada rekan saya untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya. Baik, Saudara Umar, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kesulitan seperti apa yang pernah Anda alami dalam memecahkan suatu masalah? Kalau tergantung sih dari kapabilitas dari masalah itu sendiri, karena sebenarnya juga saya kurang terperinci terkait problematika seperti apa, tapi yang paling saya rasa itu paling besar adalah terkait bagaimana perusahaan itu sendiri memiliki kultur yang betul-betul kuat dan hierarkinya di situ tidak dapat betul-betul dipisahkan,
dan di mana ya itu tadi behavior dan kulturnya itu di sana betul-betul toksik, dan paling tidak beberapa karyawan mungkin yang memiliki sebuah inovasi mungkin tidak dapat mengeluarkan aspirasi tersebut seperti itu. Mengapa Anda merasa lingkungan Anda toksik, lingkungan pekerjaan Anda toksik? Nah, karena seperti yang saya tadi katakan bahwa hierarki dan betul kulturnya di sana itu betul-betul kuat, paling tidak mungkin bukan tempatnya yang salah, tapi orang-orangnya terkait pemikirannya mereka belum open-minded terkait istilahnya perubahan zaman. Paling tidak contoh terkait saya diberikan amanah tanggung jawab sebagai social media officer, di sini saya dapat memberikan sebuah inovasi paling tidak, tapi dalam beberapa hal tersebut ditolak seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa peran Anda dalam menyelesaikan masalah tersebut? Jika juga istilahnya saya di sini masih magang, paling tidak saya berusaha sebagai mediator saja, paling tidak istilahnya terkait permasalahan internalnya tempat magang saya yang dahulu, paling tidak saya tidak terlalu ikut campur, paling tidak karena istilahnya itu tadi, paling tidak istilahnya cerutukan orang terdahulu ya, paling tidak kita hanya orang biasa, kita hanya pegawai yang kalau kita diberikan kerja kita kerja seperti itu saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tindakan Anda untuk menanggapi kesulitan yang Anda hadapi? Ya itu lagi terkait problematika yang ada adalah bagaimana istilahnya paling tidak hal atau sesuatu hal yang paling terjadi itu paling tidak yang paling penting adalah respon kita, baik itu buruk, baik, bahagia, sedih dan lain-lain adalah yang paling penting. Saya rasa respon saya seperti itu karena hal yang terjadi terkait kultur tempat perusahaan terlebih dahulu itu adalah sudah faktor eksternal saya, bukan dari saya. Paling tidak faktor internal saya yang bisa saya kendalikan adalah bagaimana saya tetap menjaga idealisme saya, bagaimana saya tetap bekerja terhadap tugas dan pokok yang saya diberikan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa pencapaian atau hasil yang Anda dapatkan setelah menghadapi kesulitan tersebut? Ya itu tadi istilahnya problematika itu ada karena sebab ekspektasi yang tidak sesuai realita, dan ya istilahnya hal pencapaian yang saya dapatkan dari setiap problematika adalah bagaimana pengembangan itu terjadi, self development itu terjadi, bagaimana saya istilahnya makin berkembang, paling tidak paling tahu problematika apa saja sih yang ada, metode apa sih yang harus dilakukan kalau terjadi sebuah masalah seperti itu. Baik, pertanyaan dari saya sudah selesai. Saya akan berikan kepada teman saya. Baik, pada saudara Umar, pertanyaan saya itu apa yang menjadi alasan Anda untuk tertarik melamar di posisi resepsionis di perusahaan kami? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya pribadi sih Pak, dari PT Kamara Hotel ini adalah paling tidak hal yang paling fundamental, paling tidak hal yang paling istilahnya hal paling dasar yang perlu saya cari atau paling tidak adalah bagaimana visi misi perusahaan Bapak itu sesuai dengan personalisme saya Pak, seperti itu. Baik, ketika Anda berada dalam posisi ini, tugas dan tanggung jawab seperti apa yang Anda dapat berikan selama Anda bekerja di perusahaan kami? Paling tidak di sini saya istilahnya menjalankan betul-betul menjalankan apa yang tugas apa yang diberikan kepada saya, tugas siapa saya, SOP apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan. Dan istilahnya jikalau memang saya dilibatkan terlebih lagi terhadap perusahaan internal atau permasalahan internal, mungkin bisa saya ikut andil dan berkontribusi dalam hal itu Pak. Terima kasih. Tindakan seperti apa yang Anda lakukan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab seperti Anda katakan sebelumnya? Terkait tindakan ya paling tidak itu kembali lagi terkait tupoksi saya, tugas apa saya, apa tugas saya, apa yang diberikan kepada saya, paling tidak itu hal yang paling tidak saya jalankan terlebih dahulu seperti itu Pak. Terus hasil seperti apa yang Anda capai setelah melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut? Kalau terkait hasil
Saya rasa ya tergantung dari penilaian atasan saya, apa yang mereka berikan terhadap penilaian terhadap saya, seperti itu Pak, saya rasa. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Umar. Jadi pertanyaan selanjutnya itu dari saya, yaitu apa sih yang Anda ketahui mengenai perusahaan kami ini, yaitu Kamara Hotel? Saya rasa juga paling tidak Kamara Hotel juga merupakan sebuah perusahaan yang betul-betul istilahnya bergerak di bidang pariwisata, yang dimana di Kamara Hotel ini sendiri merupakan sebuah pembangkit atau paling tidak hal yang menjadi istilahnya pembangkit bidang pariwisatanya di negaranya kita sendiri. Terkait kontribusinya Kamara Hotel itu sangat berdampak di Indonesia sendiri. Saya rasa seperti itu. Baik, jadi kalau boleh tahu itu saudara Umar ini mengetahui info lowongan pekerjaan dari perusahaan kami itu dari mana? Iya, tentu saja terkait perkembangan zaman ya sudah pasti dari internet, website, dan sosial media tentunya. Kalau boleh tahu yang lebih spesifiknya sosial medianya yang seperti apa? Instagram atau LinkedIn seperti itu. Baik, jadi pertanyaan terakhir dari saya itu, menurut saudara Umar ini kelebihan dari perusahaan kami itu apa? Ya itu tadi, paling tidak dari segi visi dan misinya itu betul-betul istilahnya ingin dari pihak Kamara Hotel sendiri bisa sustainable, berkelanjutan, dan betul-betul mereka setiap mengikuti perkembangan zaman. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya akan diberikan kepada rekan saya. Baik, pertanyaan selanjutnya diberikan oleh saya. Hal yang ingin saya tanyakan kepada saudari Umar yaitu apa sih alasan saudara Umar memilih perusahaan kami? Nah itu tadi Bu ya, seperti saya katakan adalah visi misi dari Kamara Hotel itu sangat sesuai dengan personality saya. Jadi istilahnya dari visi dan misinya itu saya dapat lihat apakah pihak Kamara Hotel ini bisa betul-betul menunjang inovasi atau kontribusi yang dapat saya berikan lebih lanjut. Baik. Lalu menurut saudara Umar apa kelebihan dari perusahaan kami dibanding perusahaan lain atau perusahaan tempat saudara Umar bekerja sebelumnya? Nah itu tadi Kamara Hotel juga merupakan sebuah istilahnya dapat memberikan kontribusi atau sangat berdampak bagi perekonomian negara kita Indonesia, yang paling tidak dari sisi pariwisata, paling tidak dari segi lokasinya yang strategis, paling tidak di situ adalah istilahnya poin-poin tambahan dari pihak Kamara Hotel itu sendiri. Baik, itu saja yang ingin saya ketahui. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Menteri. Oke, jadi rekan-rekan saya ini sudah memberikan beberapa pertanyaan, tapi saya lupa memberikan pertanyaan sebelumnya kepada saudara. Sebenarnya alasan saudara untuk resign di tempat magang saudara sebelumnya itu apa alasannya? Kenapa gitu resign dan mau tertarik di perusahaan kami? Ya, seperti yang juga saya katakan pada jawaban-jawaban saya sebelumnya, paling tidak di tempat magang sebelumnya itu terkait behavior dan kulturnya itu ya bisa dibilang tidak cocok itu. Artinya banyak tekanan itu dari dalam internal perusahaan. Oke, ini juga saya lihat dari CV saudara ada beberapa keahlian itu seperti penggunaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, kemudian penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, apakah dari keahlian kalian saudara ini yang saudara cantumkan dalam CV itu kira-kira kontribusinya dalam perusahaan kami untuk posisi resepsionis itu seperti apa? Iya, paling tidak panjang dari pengetahuan dasar saya dapat juga istilahnya memudahkan pekerjaan fasilitas dari penggunaan resepsionis itu sendiri. Karena paling tidak pemesanan kamar terkait kontingensi urgenitas terkait customer keluarnya apa bisa saya tindak lanjuti lebih cepat seperti itu. Oke, Jo, ini sih saya ada hobinya menggambar, membaca, menulis. Yang bisa diceritakan maksudnya hobinya seperti apa dan kira-kira dari hobi ini kontribusinya ke dalam perusahaan kami itu seperti apa?
Ya, paling tidak dari hobi saya itu adalah merupakan paling tidak knowledge saya, paling tidak istilahnya bekal saya, paling tidak istilahnya untuk menambah wawasan saya terkait wawasan paling tidak kontribusi saya terhadap perusahaan Kamar Raja sendiri, Pak. Oke, intinya jadi salah satu alasan kenapa saudara gitu buat melamar di perusahaan kami. Oke, dari rekan-rekan saya mungkin masih ada tambahan pertanyaan. Kalau saya sudah cukup jelas. Sudah cukup ya. Yang lain mungkin? Iya, sudah cukup jelas. Oke. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi, semua pertanyaan setelah kami ajukan dan saudara sudah menjawab dengan baik. Jadi kami sangat mengapresiasi saudara atas kehadirannya dan semoga semua jawaban yang saudara berikan ini merupakan jawaban yang betul-betul sejujur-jujurnya dijawab oleh saudara. Oke. Sejauh ini mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait wawancara ini. Saya rasa tidak ada sih, Pak. Karena paling tidak sumber informasi paling tidak terkait gambaran umumnya itu sudah terpampang jelas dan Sudah jelas. Oke. Jadi sedikit lagi saya perkenalkan perusahaan kami ya, supaya saudara ini bisa betul-betul tahu gitu. Tidak hanya melihat dari beberapa iklan-iklan yang kami sebar, jadi juga tahu bagaimana internal dan eksternal dari perusahaan kami. Jadi perusahaan kami ini itu bergerak di bidang perhotelan, jadi namanya itu PT Kamara Hotel. Selain itu perusahaan kami ini juga sudah berdiri selama kurang lebih 4 tahun dan alhamdulillah mendapat akreditasi Hotel Bintang 4 gitu. Jadi kenapa kami melakukan lamaran di posisi resepsionis, karena sebelumnya karyawan kami itu sudah resign. Kenapa? Karena bukan karena faktor internalnya yang seperti yang saudara tadi bilang alasannya resign di pertemuan sebelumnya, karena dari apa yang dari kami lihat alasan karyawan kami sebelumnya resign karena ada beberapa masalah keluarga dan mungkin tuntutan keluarga dari karyawan kami itu sehingga mengharuskan dia untuk resign. Jadi karena kekosongan di posisi ini, akhirnya kami butuh segera karyawan untuk mengisi posisi resepsionis ini. Oke. Untuk terkait perusahaan kami juga sendiri tuh ada beberapa struktur tentunya. Jadi saya sendiri sebagai manajer dan beberapa HR di sini jadi akan menuntun saudara jika sudah memenuhi kriteria yang kami butuhkan. Mungkin seperti itu. Baik, kami akan terkait wawancara ini akan kami informasikan, hasil wawancara ini akan kami informasikan dalam 7 hari ke depan melalui email Anda yang sudah Anda cantumkan di CV ini. Jadi sekali lagi kami dari pihak perusahaan, saya sendiri manajer dan teman-teman rekan-rekan saya dari PT Kamara Hotel mengucapkan terima kasih sudah ingin melamar di perusahaan kami. Oke. Mungkin untuk wawancara ini kami cukupkan saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.